Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, latar belakang untuk Injil hari ini adalah wilayah Yudea. Banyak orang mendekati Yesus, meminta Yesus untuk membaptis mereka. Yohanes juga ada di wilayah itu, dan Yohanes juga membaptis. Murid-murid Yohanes datang kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa Yesus ada di dekatnya dan dia juga sedang membaptis. Banyak orang datang kepada Yesus untuk dibaptis. Nada percakapan memberi kesan bahwa murid-murid Yohanes kesal karena begitu banyak orang meminta Yesus untuk membaptis mereka. Apakah murid-murid Yohanes sedikit cemburu dan iri dengan popularitas Yesus? Namun ketika para murid Yohanes mendekatinya, Yohanes dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa peran dirinya hanya untuk bersaksi tentang Kristus. Dia dengan tegas mengatakan kepada mereka bahwa dia bukan Kristus. Sebaliknya perannya hanya untuk menjadi saksi bagi Kristus. Saudara-saudari, Yohanes dengan jelas memahami bahwa misinya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Yohanes jelas puas menjadi pria terbaik, bukan mempelai pria. Dia juga memberitahu murid-muridnya bahwa peran pria terbaik adalah menjadi orang yang menunggu mempelai pria dan kemudian bersuka cita ketika dia datang. Yohanes dengan jelas memahami bahwa Kristus akan bertambah besar dan perannya akan semakin berkurang. Saudara-saudari terkasih, di dunia kita saat ini banyak orang berusaha menjadi pusat perhatian atau menjadi penting dalam beberapa cara. Yohanes tahu menempatkan dirinya dalam arti yang terbaik. Yohanes menyadari bahwa dia memiliki peran penting dalam drama yang sedang berlangsung. Namun Yohanes sepenuhnya puas memainkan perannya. Bagaimana dengan kita semua? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.